kita membahas yang sederhana saja, sederhana tapi perbuatannya itu pasti. Yang diceritakan, kalau dia diceritakan si orang ini, si manusia ini, dia semakin beriman dan semakin taat kepada Allah. Nah, jadi kayak sholat itu perintah Allah di Quran. Nah, setiap tiap perintah itu suatu urusan, amrun, urusan yang diperintahkan, kan? Yang menerima amar perintah itu nanti yang menjadi amirnya, seorang amir itu yang mengajarkannya nanti kepada manusia gitu. Itu pasti dia seorang rasul atas perintah sholat itu. Itu sholat kan perintah gitu kan. Berarti yang mengajarkan tentang sholat itu adalah seorang Rasul Allah gitu. Nah, di masa awal Rasul Allah itu namanya itu kepangkatannya itu dibilangkanlah Nabi gitu. Nabi pangkatnya. Nah, jadi yang mengajarkan tentang perintah Allah di dalam cerita Quran yang kita imani ini, itu pasti dia seorang Rasul. Di awal dulu pangkatnya Nabi, makanya dulu yang mengajarkan tentang sholat itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Puasa perintah Allah enggak di dalam Quran? Puasa juga. Itu diamalkan setelah Nabi yang sebelumnya lagi. Makanya ada puasa Nabi Daud. Haji perintah Allah enggak di Quran? Iya, perintah juga. Makanya itu syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi dari urutan nabi-nabi itu, misalnya kita di dalam ibadah itu perintahnya arkanul islami khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamu shalah wa ita'u zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi rukun Islam itu, Islam ini harus diibadahin gitu. Makanya dia ada rukunnya. Nah, di dalam Islam itu mengatur tentang peribadatan seseorang yang mau masuk ke dalam itu tadi. Jadi kalau dia mau masuk ke dalam Islam, ya kan, meyakini Allah dan Rasulnya dulu dia. Makanya dia mengucap dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini secara syariat. Kalau secara hikmah, secara makna yang lain, secara hakikatnya memang itu harus dipersaksikan. Ini nanti lain bab cerita kita. Nah, itu ada klasifikasinya untuk menceritakan itu. Dia kan ada porsi-porsinya. Ada yang bisa disampaikan di awal, ada nanti yang bisa disampaikan di akhir gitu. Ya, jalani aja dulu tentang perkara yang diyakini. Islam misalnya, jalani aja. Nah, itu perintah Allah tadi itu kan, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Nah, perintah sholat ini kan ada konteksnya itu tertulis secara autentik di dalam Al-Quran. Sudahlah pasti ini yang mengurusnya, yang mengaturnya, yang menentukannya itu adalah seorang Rasul Allah itu. Karena perintahnya dari Allah, yang mengajarinya pasti Rasul Allah. Nah, tadi puasa gitu juga, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan. Nah, itu puasa. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, berhaji juga itu sama. Itu syariat Nabi sebelumnya. Sehingga semua syariat itu disempurnakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rukun Islam. Nah, ada lagi perintah yang dia belum diajarkan di awal gitu, tapi di akhir dia diajarkan. Sudah pasti kan tadi kan kode etiknya yang mengajarkan, yang menyampaikan tentang suatu perkara perintah Allah itu pasti Rasul ya kan? Nah, zikir menyebut nama Allah itu juga fi'il amar di dalam bahasa Quran. Misalnya contoh ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai, kan perintah itu. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu menyebut nama Allah dengan sebutan katsiran, banyak-banyak. Nah, kalau suatu perintah ini pasti juga nanti dia seorang rasul yang mengajarkannya itu.
Tidak mungkin tidak. Loh, tapi di masa Nabi dari awal belum diajarkan. Iya. Ulama-ulama tidak mengajarkan. Para sahabat tidak mengajarkan itu. Mereka tidak mengajarkan, tetapi mereka menceritakan. Itulah namanya adab. Kalau perkara tahu, mereka orang berilmu pastilah tahu. Nggak mungkin tidak. Cuman mereka itu kan dari bilang adab itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Orang yang beradab itu dia pasti berilmu. Nah, para nabi, para sahabat, para wali-wali kekasih Allah, ulama-ulama terdahulu, tak mungkin mereka tak beradab. Karena mereka itu orang yang sudah diridhoi Allah. Makanya itu adab, tahulah mereka adabnya bahwa nanti yang mengajarkan tentang perintah zikir Allah ini adalah seorang rasul. Nah, rasul di akhir zaman itu nanti, itulah nanti dia. Kalau dulu rasul itu pangkatnya nabi, kalau di akhirnya nanti itu pangkatnya Mahdi. Makanya bisalah disimpulkan dengan bahasa sederhana, kalau sholat itu syariat Nabi, kalau zikir menyebut nama Allah itu syariatnya siapa? Jawab aja sendiri nanti, siapa pemimpin akhir zaman ini? Itu dia bahasanya. Jadi memang ini harus dijelas-jelaskan sekarang ini, karena sudah mendekati masa dan sudah jauh pula dari masa yang sebelumnya. Jauh dari masa, mendekati masa. Masa yang mana? Jauh dari masa kenabian, mendekati masa-masa yang akan dinanti ini nanti, yaitu masa Mahdi. Nah gitu. Jadi diyakinilah bahwa Al-Mahdi itu Rasul Allah juga, wakil Allah di muka bumi ini gitu. Jadi gitu, tak mungkin, makanya dibilang itulah adab. Sini. Dari mana? Ya udah nggak apa-apa, biar masuk ke YouTube. Jadi aku bilang sama Mas Herman bahwa semua perintah Allah yang ada di Quran itu, yang berhak menyampaikannya secara mutlak itu seorang rasul. Nah, tadi kan dia mau menghafal surat At-Taubah 2 ayat terakhir, laqad ja'akum itu. Nah, itu kan kalau menurut makna laqad ja'akum, kata laqad di situ memastikan adanya datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, kan gitu ya artinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, berat olehnya penderitaan yang diderita kamu, sangat menginginkan dia keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Artinya surat ini, Quran itu, nih ya kita Quran itu selain dia dibaca, ya kan, selain dia dicerita-ceritakan, selain dia didengar, nanti ada juga pelaku yang di dalam Quran itu orangnya, maupun di awal maupun di akhir. Kalau di awal misalnya pasti ada cerita itu, cerita Nabi Musa. Ada nggak wujudnya Nabi Musa? Nabi Adam, semua kan nabi-nabi diceritakan. Ada nggak wujudnya? Sampai yang bukan nabi pun ada cerita. Fir'aun yang bahasanya baik buruk gitu. Jadi tentang ayat laqad ja'akum ini juga ada itu nanti makom manusia, seorang rasul dia wujud juga dari kaummu sendiri. Apa setelah Nabi wafat, masa Nabi kan sudah habis nih, tidak ada lagi masa setelah itu, kan pasti ada. Makanya diyakinilah bahwa di akhir zaman itu, kenapa? Bahwa nanti ada juga sosok yang ditunggu. Makanya saking mulianya seorang rasul ini tadi, sampai dunia ini pun bisa dipanjangkan masanya untuk menanti kehadirannya. Ada tuh bunyi hadisnya, andaikan dunia tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya sosok seorang laki-laki dari keturunanku, kata Nabi. Namanya serupa dengan namaku.
nama ayahnya serupa dengan nama ayah. Jadi maknanya apa? Kalau dari segi nama, mungkin orang namanya sama, iya bisa saja namanya Muhammad boleh, tapi kata serupa di situ perbuatannya juga sama. Artinya dulu Nabi itu meluruskan akidah orang untuk memperkenalkan kepada Tuhan Allah. Dia pun nanti Al-Mahdi itu juga sama. Makanya yang pasti kali yang dapat makom setingkat itu, maksudnya setingkat laqad ja'akum itu, tidak lain kalau dia bukan seorang Rasul. Kalau saya pribadi meyakini dia itulah seorang Mahdi Allah itu tadi. Nggak mungkin tidak. Karena apa? Tadi kan membahas masalah syariat sholat. Kalau saya bilang sholat itu syariat Nabi, ya. Jadi ya. Nah, kalau zikir Allah itu yang kita bahas ini itu kan perintah Allah juga, itu syariat siapa? Sedangkan Nabi dan para sahabat tidak mengajarkannya. Kalau saya meyakini syariat pemimpin akhir zaman juga, seorang Rasul juga. Ada bukti ayatnya, bukti hadisnya ada gitu. Secara tertulis bukti otentiknya ada gitu. Kan dibilangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu, apabila kita mengikutinya, menjadi uswatun, mencontohnya, akan mendapatkan hasanah, kebahagiaan. Dan dia nanti seorang Rasul itu pada hari akhir banyak berzikir menyebut nama Allah. Semaknanya apa? Itu kan secara ayat saja, secara tertulis, lafaznya artinya begitu. Tapi secara hikmah yang dijalani seorang Rasul itu gimana? Tadi laqad ja'akum itu udah jelaskan. Itulah wujudnya. Nah, zikir menyebut nama Allah itu kan perbuatan ya. Syariat. Itu syariat perbuatannya. Nyambung ya? Nyambung nggak? Nyambung lah, nyambung. Jadi siapalah orang di akhir zaman ini setelah dia memahamkan Quran, setelah dia memahamkan hadis, diberinya penerangan-penerangan, diajaknya orang kepada Tuhan Allah itu, dan di akhir dia bercerita itu tadi, dia berzikir menyebut nama Allah itu, ada nggak pernah jumpa? Nggak ada. Belum ada kan? Pak Sarna yang belum pernah dengar. Kalau saya sering. Enggak, bukan sering. Pernah tahu. Pernah tahu aja. Nanti kalau saya bilang apa nanti ini orangnya enggak begitu. Jadi ada yang bahasa yang boleh disampaikan, ada yang tidak boleh disampaikan. Bukan tidak boleh, belum masanya. Dipakai jalannya aja. Kita belum ini masih cerita sangat sederhana. Artinya belum membahas tentang ayat itu. Jadi ada yang bahasa yang boleh disampaikan, yang tidak boleh disampaikan itu maksudnya begini. Kita sebagai orang yang awam, anggaplah kita ini hanya mengharap ridha Allah saja, supaya kita selamat juga. Karena kita meyakini Tuhan Allah itu, kita hanya bisa menceritakan keagungan Allah dan keagungan Rasulnya itu aja, supaya kita mendapat. Nah, yang bercerita tentang Tuhan Allah itu yang paling tahu kali nanti ya Rasulnya. Kalau mau tahu datangi aja dia. Di mana dia? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya cari cirinya. Nah, cirinya itu tadi tuh. Kalau mau kan gitu di masa Nabi kan gitu dulu. Orang mau tahu yang mana Nabi Allah itu. Apa cirinya? Oh, syariatnya itu sholat. Dicarinya orang yang sholat, jumpa ini, nanti dia bertemu ini, nanti kan bertemu dia sama yang memerintahkan sholat itu. Jadi kita bercerita tentang syariat itu tadi, perbuatan. Nah, dia perbuatan itu dapat dilihat dan didengar. Itulah namanya dihukum secara syariat. Jadi zikir Allah itu adanya memang di akhir zaman. Kalau menurut konteks ayat, Rasul di akhir zaman itu dia banyak berzikir menyebut nama Allah itu tadi. Jadi kalau tak dapat wujudnya, cari dulu cirinya. Berarti kan makanya ada kodenya begini. Semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Ini bahasa siapa sebetulnya? Udahlah, yang pasti itu bahasa untuk manusia lah gitu. Gitulah dia.
Artinya yang dekat dengan Allah itu ya pasti Rasul Allah itu. Jangan kita merasa kita dekat. Kalau kita yang diizinkan boleh dekat, nah boleh kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan, mana bisa. Tapi kalau Rasul Allah itu sudah pasti dekat. Orang dia supaya kita ini tidak suka menilai orang lain itu seolah-olah kita yang benar. Gitu. Nggak bisa, lihat situasi dan kondisi. Bisa aja saat itu dia lagi malas, kan saat itu aja istirahat. Nah dia mau tidur itu nggak masalah. Itu kan urusan dia. Mengerjakan itu kan agak malas antar dulu ya, itu kan mungkin karena ada pengaruh dari bisikan itu kan mungkin. Bisikan siapa? Jin sama setan itu lah. Jin sama setan, kok tahu kita ya kan? Oh ini bisikan jin sama setan. Tahu? Pernah rupanya lihat jin sama setan? Jadi kambing hitam lagi berarti jin sama setan. Udah ayolah cerita kambing hitam karena kita mengikut kepada orang yang banyak. Selalu yang disalahkan perbuatan setan. Padahal setan tak pernah berbuat. Yang berbuat siapa? Ya manusia juga. Kapan pula? Jumpa aja enggak ya? Melihat wujudnya aja pernah. Jadi itulah kayak sama tuh pembahasannya begini ya. Ada ayat mengatakan yang kayak kemarin lah tentang perkara sholat ini. Perkara sujud. Perkara sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam, maka seluruh para malaikat itu bersujud mereka. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak bersujud. Maka tergolonglah iblis dalam kelompok yang kafir gitu. Maka nominal kafirin. Nah, itu dari kafir dia jadinya. Karena dia menolak kepada perintah Allah tadi itu. Sekarang timbul pertanyaan. Iblis nggak mau dia sujud kepada Nabi Adam. Kira-kira dia sama Allah sujud nggak sama Tuhan Allah? Sujud nggak? Sujud. Iblis sujud kan? Iyalah, orang sebelum kita diciptakan aja dia sudah sujud kan? Dia ada gelarnya ada banyak banget. Nah, ada gelarnya ada banyak. Pasar ini udah banyak tahu ya kan? Nah, artinya dia tidak mau sujud. Ini cerita yang sederhana. Artinya yang secara lapas saja kita lihat. Kalau secara hikmah tentang hakikatnya itu tadi seorang Rasul itu yang lebih mengetahui tentang ayat itu. Jadi kita hanya sebatas itu aja mengapakan untuk ke diri kita supaya memotivasi yang cerita malas tadi, supaya kita rajin. Artinya apa? Iblis itu dia nggak sujud sama Nabi Adam karena mungkin dia menganggap Nabi Adam itu makhluk. Tapi kepada Allah kan timbul pertanyaan, kepada Allah dia sujud tidak? Sujud. Berpuluh-puluh ribu tahun dia sudah beribadah kepada Tuhan Allah itu. Nah, timbul pertanyaan. Jadi kalau manusia, kenapa dia nggak mau sholat sujud? Padahal dia disuruh sujud kepada Tuhan Allah. Iblis saja sujud. Apa manusia sekarang ini sujud kepada Nabi Adam? Kepada makhluk? Kan tidak. Itu maksud dari itu. Baru dari soal makna perintah. Makna perintah itu ibaratkannya kita ambil satu kisah cerita Nabi Musa. Nabi Musa ini yang patuh kepada perintah Allah, sedangkan tadi iblis tidak patuh kepada perintah Allah. Nah, kalau Nabi Musa misalnya disuruh pukulkan tongkatnya ke laut, samudra, terus laut terbelah, terdapatlah kemaslahatan karena dia mengikut perintah, ada kemaslahatannya di situ. Nah, kalau Nabi Musa juga berpikir sama seperti iblis, kan? Di situ iblis kan berpikir, aku lebih mulia. Ana khairu minhu, aku lebih mulia dari dia. Aku terbuat dari api, dia terbuat dari batu. Maka dia, itulah alasannya secara hujah ilmunya. Tapi dia lupa. Karena dia memandang isi perintah, maka dia membuat suatu statement seperti itu. Tapi dia lupa dari mana datangnya perintah. Kalau seandainya Nabi Musa berpikir sama seperti iblis, mungkin dia berpikir, ngapain kupukulkan ke air, bagus kupukulkan ke Fir'aun aja, tongkatku sakti, kan gitu kan?
Tapi enggak, Nabi Musa sama iblis hanya membedakannya begini. Kalau Nabi Musa memandang dari mana datangnya perintah, dari Allah. Kalau iblis memandang isi perintah. Gitu. Padahal perintahnya tetap dari Allah. Kalau dia mengikut kepada perintah, pasti ini orang mendapat kemaslahatan. Tidak dipandang pintar, bodoh, tidak ada, kaya miskin nggak ada. Mau dia setan, mau dia dari jin, dari manusia, penting kalau itu udah perintah Allah, kerjakan. Dan begitu. Kan gitu kan, kalau Nabi Musa berpikir sama seperti nalar akalnya gitu. Ngapain kupukul ke air? Bagus kupukulkan ke Fir'aun, mati dia. Cuman kalau menurut situasi keadaan, kalau dipukulkan ke Fir'aun, mungkin memang Fir'aunnya mati, tapi umatnya udah terdesak kan? Mati juga, tidak ada kemaslahatan. Itu namanya ego diri. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri aja, tidak bisa. Makanya Nabi Musa itu dia bersih hatinya. Dia yakin bahwa kalau mengikut perintah Allah dapat kemaslahatan yang menyeluruh kepada dirinya dan umatnya. Maka dipukulkannya lah perintah itu tadi, tongkatnya itu ke air, sehingga lautnya terbelah. Nyebranglah mereka. Setelah menyeberang, dipukul lagi, menyatu lagi, habis Firaun sama pasukannya. Nah itu mudah bagi Allah. Sebetulnya memenangkan Allah itu tongkatnya Nabi Musa atau siapa? Atau yang hebat itu Nabi Musanya atau tongkatnya? Hati-hati dengan pertanyaannya. Kadang-kadang Nabi Musa ya? Salah. Yang hebat itu ya Allahnya. Kan bilang hati-hati dengan pertanyaan. Walaupun dua pertanyaannya, bisa jadi jawabannya tidak kedua itu. Yang ketiga ini ada ya kan? Gitu. Orang Nabi Musa aja perintahnya dari Allah. Apa hebatnya Nabi Musanya gitu. Nah tadi tuh balik lagi ke cerita iblis gitu. Jadi kalau iblis dia memandang dari mana datangnya perintah, pasti dia sujud juga kan. Nah, tapi di balik cerita hikmah itu ada cerita yang tidak bisa diceritakan lagi. Itu masalah lakon diri. Itu bukan karena kita yang menceritakan itu, yang menjelaskannya ada. Walaupun kita tahu kan hanya sekedar tahu, belum tentu paham, belum tentu mengerti kan gitu. Jadi supaya kita cerita di ranah kita aja lah yang awam nih, supaya kita itu selalu menjalankan perintah Allah. Sama itu, zikir menyebut nama Allah itu kan perintah Allah. Udah buat aja. Jadi mau Tuhan itu kita berzikir menyebut namanya di akhir zaman ini, gitu, supaya ada kemaslahatan untuk kita. Kenapa? Kalau dibanding-bandingkan, sok kalilah kita merasa bangga dengan amal ibadah kita di akhir zaman. Apa bisa lagi kita mengimbangi amal ibadah yang telah dilakukan pendahulu kita? Para ulama-ulama itu salafus soleh, para sahabat-sahabat Nabi itu, mana bisa? Jadi yakinlah bahwa yang menyelamatkan itu bukan amal ibadah, tapi yang menyelamatkan itu keyakinan yang kita yakini. Siapa? Di masa Nabi itu mereka meyakini Nabi. Itu yang membuat mereka selamat. Adapun amal ibadahnya itu nanti menyusul balasannya. Amal baik dapat baik, amal buruk dapat buruk. Bukan karena sahabat Nabi itu beramal ibadah terus dia selamat, nggak bisa begitu. Kita ini juga sama. Jadi kita jangan berputus asa walaupun kita hidup di akhir zaman, ya kan? Asal tadi itu kemaslahatannya apa? Mengerjakan perintah Allah. Sholat perintah Allah enggak? Kerjakan. Puasa? Kerjakan. Zakat? Kerjakan. Haji bagi mampu kerjakan. Zikir Allah itu perintah Allah enggak? Di dalam Quran? Kerjakan. Hati-hati. Justru malah lebih utama lagi zikir menyebut nama Allah itu di akhir zaman. Kenapa dulu di awal itu tidak ada? Itulah tadi bukan perkara tidak tahu, bukan perkara mereka tidak berilmu. Ini masalah adab dan belum waktunya. Adabnya itu apa? Iya, orang itu tahu ilmunya. Namanya orang berilmu, para sahabat itu, para ulama-ulama itu masa dia nggak tahu tentang zikir menyebut nama Allah? Tahu mereka. Cuman adabnya mereka sadar diri. Bukan kami orangnya. Ini nanti ini pasti ini seorang Rasul Allah. Itulah dia yang dinanti-nanti itu, Al-Mahdi itu. Itulah manusia yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi
siapapun ulamanya di akhir zaman ini, apabila dia menselisihin kepada keputusan dari Al-Mahdi itu tadi, mau itu syariatnya, mau itu perintahnya, mau itu ajakannya, maka sia-sialah amal ibadah mereka semua. Pegang cakap saya itu. Kenapa? Karena ingat, yang menyelamatkan itu bukan amal ibadah, tapi keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Para sahabat dulu yakin kepada Nabi. Kalau kita di akhir zaman yakinnya kepada pemimpin akhir zaman. Itu dia, baru mantap dia ceritanya. Ada menyinggung orang lain? Nggak ada. Kau dari mana? Aku dari A. Ya udah, kau ikut aja syariat yang dibawa oleh Al-Mahdi itu nanti. Kau dari kelompok mana? B, C, sampai Z pun nggak apa-apa. Karena memang ada hadisnya. Di hadis itu dikatakan begini. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Wa iftaraqatil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahidatan man hiya sahabah. Qala Rasulullah man kana mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Gitu. Yang artinya begini ya. Kaum Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani 72, dan umatku kata Nabi terpecah menjadi 73. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja yang selamat, illa wahidatan. Ditanya sahabat, siapa yang satu dia Rasulullah? Siapa saja yang mengikut itikat seperti aku dan para sahabatku. Artinya secara ucapan Nabi yang tanzilnya itu, yang satu sudah ditentukan memang keselamatan itu. Yang lain, udah pasti enggak lah. Itu secara ucapan tanzil. Cuman di ucapan itu kan ada konteksnya, siapa saja bisa selamat kalau dia mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya. Yang 71 orang Yahudi bisa selamat enggak? Bisa. Bisa. Yang Nasrani? Bisa. Yang Muslim? Bisa. Kalau dia yang Yahudi ikut kepada itikat Nabi dan para sahabatnya. Kira-kira ini masanya kapan? Kan pasti di akhir zaman. Artinya dia harus mengikut kepada itikat pemimpin akhir zaman itu tadi. Karena apa? Karena sama, dia kan Rasul Allah juga. Artinya kalau yang Yahudi selamat, ialah masuk Islam dulu bro. Iya kan? Masuk Islam dulu. Nah supaya nggak terpecah belah Islamnya, kau ikut sama Al-Mahdi. Yang Nasrani juga sama, masuk Islam dulu bro. Karena apa? Karena agama Allah yang diridhoi Allah itu agama Islam. Maka nanti datangnya Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu, dia menyatukan seluruh umat di dalam agama yang satu, yaitu agama Islam yang diridhoi Allah dengan amalan yang satu juga. Pasti amalannya satu lah Pak Sabno. Namanya mau menyatukan, kira-kira apa amalannya? Itu zikrullah. Zikrullah. Kenapa? Apa alasannya? Itu tadi kan susah. Kan pasti gitu kan? Karena kalau ditanya Islam ini siapa Tuhan kau? Ya syariatnya kan itu. Iya kan? Siapa Tuhan kau? Ya Allah. Allah. Nah, kalau sudah mengaku Tuhannya Allah, maka dengan dia bertasbih, berzikir, menyebut nama Tuhannya, itulah tanda dia menyatukannya itu. Makanya dapatlah dipastikan bahwa sholat itu syariat Nabi, puasa itu syariat Nabi, haji itu syariat Nabi, zikir menyebut nama Allah itu syariat pemimpin akhir zaman. Siapa pemimpin akhir zaman? Al-Mahdi, Imam Mahdi, bisalah itu. Mahdi udah itulah semuanya. Penting ada Mahdinya. Karena dari bahasa Mahdi itu, dia bahasa orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Udahlah, petunjuk dari siapa? Dari Allah. Nah itu.